Bab 76. 1 tahun berlalu, Rejang sudah berada di barat negeri. Saat ini dia duduk bersama keluarga Ko, ada Hendrik dan Jar, serta tetua keluarga Ko menemaninya bercerita. Paman atur ke pemberangkatan keluarga langsung ke Ginzo. Kakak sudah berada di sana. Rejang berkata sembari terus mengerutkan keningnya. Hendrik dan Jarko mengangguk sembari menjawab. Kami mengaturnya hari ini untuk terbang ke Ginzo. Rejang mengangguk, lalu dia kembali berkata, Paman berdua, berangkatlah ke puncak Ka'bah. Bantu ayah untuk mengatur orang-orang yang sekarang masih berada di sana. Kembali kedua orang itu mengangguk. Sedangkan di televisi, semua media menyiarkan bagaimana sebuah benda langit berukuran sangat besar terus mendekati bumi. Para negeri raksasa sibuk mencari solusi untuk membuat orbit benda itu tidak mengarah ke bumi. Para ahli terus berdiskusi hingga larut malam. Namun, jauh di timur, Rejang dan ayahnya mempersiapkan misi penyelamatan rakyat sebanyak yang mereka bisa tampung. Kaisar memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk memiliki bunker bawah tanah dan menyiapkan makanan awet yang bisa bertahan lama. Jika tidak mampu, maka pemerintah disokong 5 keluarga besar memberikan mereka dana tersebut. Maka seluruh negeri tidak memperdulikan untuk mengubah orbit. Semua orang fokus untuk membuat bunker di setiap rumah mereka. Itu mengapa kening Rejang terlihat berkerut, karena memikirkan menyelamatkan rakyat sebanyak-banyaknya. Satu hal yang membuatnya gundah, istrinya Dewi hingga saat ini masih berada jauh darinya. Komunikasi terakhir di antara mereka terjadi 2 bulan lalu, di mana Dewi mengatakan untuk tetap berada di kampungnya bersama rakyatnya. Rejang mengerti hati istrinya, maka dia tidak memaksanya untuk kembali. Tuan muda, sapa Jarko. Suara ini mengagetkan Rejang yang sedang melamun memikirkan istrinya. Jarko tersenyum lalu berkata, semua sudah siap, kami akan berangkat sekarang. Rejang mengangguk lalu menjawab, bagus. Kalian pergilah, aku akan ke utara sore ini. Bersama keluarga Du, aku akan terbang ke Ginzo. Hendrik dan Jarko mengangguk. Semua pergi, tidak ada yang tersisa di kediaman keluargaku. Hanya tetua yang masih duduk menemani Rejang berbincang karena mereka memang tidak pergi. Di rumah itu sudah dibuat bunker untuk mereka. Saat sore tiba, Rejang yang sekarang menggunakan caping juga berangkat menuju utara. Di sepanjang perjalanan, jika dia bertemu dengan orang yang berbakat, maka dia bawa bersamanya pergi ke utara ke keluarga Du. Sementara itu di Jiangling, 8 bulan setelah Rejang meninggalkan kediaman keluarga Lam, Franky sibuk untuk mengatur rakyat Jiangling. Di bawah arena balap milik putraku sudah dibangun bunker untuk kalian. Tentu tidak akan cukup menampung kalian semua, namun semua anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun dapat masuk ke sana. Franky berkata dengan wajah sedih. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Pak. Bagi yang tidak dapat masuk atau tidak ingin masuk, maka bunker yang kalian buat sudah cukup untuk menahan bencana. Penduduk Jiangling memahami apa yang disampaikan oleh Franky. Dengan membangun bunker dan menyiapkan semua kebutuhan di dalamnya, itu sudah menunjukkan niat baik mereka. Kami tentu tidak bisa menyelamatkan kalian semua. Namun, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa akan melindungi kita. Tambah Cecilia. Salah satu dari orang itu bertanya, kapankah Tuan Besar Li mengetahui akan ada bencana ini? Karena pembangunan arena balap itu sudah 5-6 tahun yang lalu. Franky tersenyum pahit, lalu dia pun menjawab, sejak putraku lahir. Dia sudah memberitahu kami masalah ini. Sejak dia berusia 13 tahun, dia meninggalkan kami untuk berkeliling negeri ini mencari, mengumpulkan dan mengirim orang-orang yang memiliki bakat tertentu ke sini. Tentu kalian juga melihatnya, bagaimana banyak orang yang datang dan terus bertambah di kaki bukit ini, bukan? Mendengar itu semua orang menunduk. Mereka paham perkataan Cecilia dan penjelasan Franky. Kami sudah menyiapkan semua kebutuhan makanan yang diawetkan. Kalian hanya mendaftar untuk mengambilnya. Kembali Franky berkata. Sembari menatap mata penduduk yang terlihat berkaca-kaca. Tuan Besar, aku dan mungkin seluruh rakyat negeri ini hanya bisa mengucapkan terima kasih atas semua yang engkau dan keluargamu lakukan. Kami berharap bisa selamat dan berjanji akan mengabdi pada keluargamu.
Jika kami tidak selamat, maka aku akan meminta keturunanku yang selamat untuk mengabdi pada keluargamu. Orang yang bertanya tadi kembali berkata sembari bersujud di hadapan Franklin, yang diikuti semua orang yang berada di sana. Franklin tersenyum mengangguk lalu berkata, "Nah, sekarang kalian antrilah untuk mendaftar. Nanti orang-orangku yang akan mengantarkan makanan ke tempat kediaman kalian. Semoga kita masih bisa dapat berkumpul lagi." Setelah mengatakan itu, Franklin menggandeng tangan istrinya meninggalkan penduduk Yangling yang masih bersujud menghormatinya. "Bagaimana Rianti?" tanya Franklin. Cecilia menggelengkan kepalanya sembari menjawab, dia masih ingin di sini menunggu putrinya. Franklin tersenyum memandang jauh ke depan lalu berkata, dia sudah mengatakan akan bersama rakyatnya, maka dia tidak akan kembali saat semua terjadi. Cecilia mengangguk dan berkata, "Aku akan bicara lagi padanya." Franklin mengangguk, melepas tangannya dan membiarkan istrinya berjalan kaki ke tempat Rianti. Di dalam kediaman, Rianti dan Richard duduk bersembari menikmati teh di mejanya. Saat melihat Cecilia, dia menariknya untuk duduk lalu bertanya, "Bagaimana dengan rakyat Yangling?" Cecilia yang sudah duduk tersenyum menjawab, "Mereka baik-baik saja. Kita sudah memberikan akses bagi mereka untuk masuk ke arena balap miliknya. Perkiraan para ahli benturan akan terjadi kurang dari sebulan lagi." Richard berkata sembari menundukkan kepalanya. Rianti pun menjawab suaminya, "Semoga mereka bisa membelokkan jalur benda itu agar tidak masuk ke orbit bumi." Richard mengangguk. Cecilia tersenyum lalu memegang tangan adiknya sembari berkata, dia dari sejak usia 13 tahun sudah meninggalkan kenyamanan puncak Kaba hanya untuk mencari anak-anak berbakat karena dia tahu bencana ini tidak bisa dihindari. Kedua orang suami istri itu di hadapannya menunduk karena kata-kata Cecilia itu adalah kenyataan. "Putriku belum kembali," bisik Rianti pelan. Cecilia kembali tersenyum menjawab, "Yang penting dia baik-baik saja. Aku yakin di waktunya dia akan kembali dan mencari dirimu. Jadi yang utama adalah keselamatanmu." Mendengar itu, Rianti yang selama ini selalu menolak untuk meninggalkan Jiangling kembali terdiam. "Jika aku pergi, kemana dia akan mencariku?" tanyanya. Cecilia tertawa lalu berkata, "Kekuatannya dahulu saja sudah sangat tinggi. Sekarang ditambah dengan kekuatan milik leluhurnya. Dia sudah tahu kemana tujuan kita. Jika bencana itu terjadi, maka di waktunya dia akan mencarimu di sana," tambah Cecilia. Rianti mengangguk lalu kembali bertanya, "Kapan kakak berangkat?" Cecilia menjawab, "Kami berangkat setelah semua di sini selesai, sedangkan engkau dan suamimu bisa berangkat lebih dahulu untuk membantu persiapan di Kinzu." Rianti mengangguk lalu dia pun berkata, "Baiklah, kami akan berangkat dengan pesawat berikutnya." Mendengar itu, Cecilia dan Richard pun tersenyum. "Kalian bersiaplah, pesawat sore ini akan berangkat jam 5, kata Cecilia sembari berdiri meninggalkan suami istri itu. Saat tiba di puncak, suaminya duduk sendiri, karena sejak ayah dan tetua Jang pergi meninggalkan dunia, suaminya selalu sendiri di puncak itu. Hanya kadang Randu atau muridnya datang berkunjung baru dia memiliki teman-teman untuk berngobrol. Franklin yang melihat wajah ceria istrinya sudah bisa menebak hasilnya. "Dia akan berangkat bersama Richard sore ini," kata Cecilia sambil duduk di sisi suaminya. Franklin tersenyum sembari berkata, "Setelah semua selesai, kita juga akan meninggalkan tempat ini." Cecilia memegang tangan suaminya. Mereka berdua berbagi kenangan yang mereka lalui selama puluhan tahun tinggal di puncak itu. Banyak kisah yang mereka lalui di kota Jiangling, namun sekarang mereka harus pergi meninggalkan semuanya. Kesedihan tampak di wajah kedua suami istri itu, namun senyum terus terpancar di wajah mereka karena tugas mereka sudah selesai di sini. Saat itu, telepon Franklin berbunyi. Saat melihat itu dari putranya, dia langsung mengangkatnya. "Ayah, aku bersama orang-orangku dan keluarga Du akan berangkat sore ini menuju selatan. Jika ayah dan ibu sudah selesai di sana, kita dapat berjumpa di Kinzu." Suara putranya terdengar di ujung telepon. Franklin pun menjawab, "Ayah dan ibumu akan berangkat dengan pesawat terakhir, mungkin 5-6 hari lagi." Suara rejang kembali terdengar, "Baik ayah, sampai ketemu di Kinzu." Setelah hubungan telepon itu terputus, kembali kedua suami istri itu tenggelam dalam lamunan mereka. Sembari terus memandang ujung jurang di mana dulu para tetua Jang tinggal. "Jika kita tidak masuk ke bunker, kemanakah kita akan dibawanya?" Tanya Cecilia. Franklin menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Aku dan engkau sama. Kita tidak mengetahui kemana dia akan membawa kita, namun aku yakin itu adalah tempat yang spesial." Cecilia yang mendengar itu pun mengangguk namun terus berpikir kemana rejang akan membawa mereka. Bab 77.
Waktu berlalu. 3 hari sudah Rejang tiba di Kinzo. Semua muridnya sudah bisa mengoperasikan semua alat yang ada di dalam bunker itu. Sebagian muridnya akan masuk ke bunker 4 keluarga untuk membantu mereka menjalankan operasional peralatan yang ada di bunker itu. Tania berkata sembari menggendong Leong Ho putranya. Rejang mengangguk namun pandangannya jauh ke lautan yang ada di hadapannya. Apakah kakak tidak ingin ikut denganku bersama ayah dan ibu? Tanyanya sembari memandang Tania dan Robin. Tania tersenyum menggelengkan kepalanya, lalu dia menjawab, jika kita bersama, maka risikonya akan besar jika terjadi hal buruk. Namun, jika kita berpisah, maka jika terjadi hal buruk, maka aku berharap di antara kita masih ada yang selamat. Rejang tersenyum menatap kakaknya yang berpikir dengan cerdas. Aku setuju. Namun keponakanku harus ikut kami. Rejang berkata dengan wajah serius. Kali ini Tania yang mengangguk lalu menjawab, tentu, kami setuju, putra kami ikut denganmu. Pada saat itu Rianti mendekat lalu bertanya, apakah ada berita darinya? Rejang menggelengkan kepalanya lalu menjawab, Bibi, terakhir dia mengatakan bahwa setelah bencana berlalu, dia akan kembali secepatnya. Bibi harus memahami kondisinya, tentu dia sulit mengambil keputusan di antara engkau, suami dan rakyatnya. Namun, aku mendukung keputusannya dengan mendahulukan keselamatan rakyatnya. Karena itu memang tugasnya, tambah Tania. Rianti mengangguk lalu berkata, aku hanya berharap dia baik-baik saja. Tania tersenyum menjawab, kekuatannya sekarang sudah sangat tinggi. Mungkin aku bukanlah lawannya. Jadi percayalah, dia akan baik-baik saja. Rianti tersenyum mendengar itu. Sementara di tempat lain, murid-murid ayah-ayahnya mengatur semua orang. Pembagian mereka di bunker mana sembari menjaga ketat teluk itu. Sekarang semua orang sudah berada di dalam bunker membiasakan diri mereka berada di tempat tertutup. Kapan ayah dan ibumu tiba? Tanya Rianti. Tania yang menjawab, hari ini pesawat terakhir membawa penghuni kaki bukit. Mungkin besok atau lusa setelah ayah memastikan semua orang di Jiangling aman. Bagaimana dengan kondisi Dewi? Hari ini Dewi sudah memastikan semua bahan makanan yang sudah masuk semua ke dalam bunker. Dia mengambil teleponnya menghubungi Tuan Besar Jiang untuk memastikan semuanya sudah siap. Setelah menerima jawaban yang memuaskan dari paman tuanya, dia pun tersenyum. Lalu dia berkata, dalam 3 hari ke depan bencana akan tiba. Mari kita berdoa, kita diberikan kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi bencana ini. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke kamarnya di dalam bunker. Mengambil teleponnya menghubungi Rejang. Setelah tersambung, suara Rejang terdengar nyaring. Baru saja kami membicarakanmu di sini. Ada ibumu. Bagaimana kondisimu? Terdengar suara Rianti. Dewi Ye mendengar suara ibunya tanpa sadar menitikkan air mata. Setelah menghapusnya dia menjawab, ibu aku rindu padamu. Di ujung telepon Rianti pun tak tahan menahan air matanya. Mendengar kata-kata putrinya dia menjawab, ibu dan ayah juga rindu padamu. Sekarang kami berada di Kinzo dan mungkin hari ini adalah hari terakhir kita bisa terhubung dengan telepon. Jadi ibu harap engkau bisa menjaga dirimu baik-baik. Dewi langsung menjawab, ibu dan ayah juga harus menjaga kesehatan. Aku akan kembali setelah bencana ini berlalu. Ibu akan menantimu di sini, jawab Rianti. Setelah itu dia menyerahkan telepon itu kepada Rejang. Apakah semua di sana sudah siap? Tanya Rejang. Dewi mengangguk lalu menjawab, semua sudah siap, aku pun sudah berada di dalam bunker. Rejang tersenyum lalu berkata, bagus, jangan lupa membawa semua keperluanmu. Kembali Dewi menjawab, sudah, apakah engkau akan berada di luar saat bencana terjadi? Terdengar jawaban Rejang di ujung teleponnya. Setelah mengantar ayah dan ibu ke tempat aman, maka aku akan keluar mencoba membantu orang-orang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Engkau sangat baik, namun engkau harus bisa menjaga dirimu, jawab Dewi. Suara Rejang kembali terdengar, tentu, karena aku masih ingin mengalahkanmu. Mendengar canda suaminya, Dewi pun tertawa lalu berkata, tidak mudah untuk dapat mengalahkanku, engkau harus berlatih lagi. Mendengar jawaban itu, suara Rejang pun terdengar penuh tawa bahagia. Lalu kata-katanya kembali terdengar di ujung telepon. Tentu, aku yakin engkau akan kalah. Dewi yang masih tertawa menjawab, nanti kita buktikan. Hubungan telepon itu terhenti ketika suara ketukan di pintu kamarnya. Wajah cantik ibunya muncul di ambang pintu. Setelah mendapat tanda darinya, Sabaria masuk lalu duduk di sisi tempat tidur. Apakah engkau sudah menghubungi paman tuamu? Tanya Sabaria. Dewi mengangguk lalu menjawab, sudah ibu, di sana semua sudah siap dan semua orang sudah berada di dalam bunker. Mendengar jawaban putrinya, wajah Sabaria tersenyum lalu berdiri meninggalkan ruangan putrinya.
Dewi yang ditinggal ibunya masih duduk sembari memainkan kalung di lehernya. Jujur, dia rindu pada Rejang suaminya. Hari berlalu, pesawat terakhir dari Jiangling tiba hanya membawa Franklin dan Cecilia. Setelah menerima semua laporan dari murid-muridnya, Franklin masuk ke bunker. Ruangan di dalam bunker itu sangat mewah, seperti kota kecil, yang kamarnya bertingkat-tingkat bagaikan gedung. Setelah mengecek 5 bunker yang berada di sana, dia mendatangi putra dan putrinya. Tania kembali menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Mendengar itu, Cecilia berkata, Ibu memahami keputusan kalian. Namun ibu harap engkau dan suamimu dapat menjaga diri baik-baik. Tania mengangguk lalu kembali berkata, aku menitip Liong padamu, ibu. Cecilia mengangguk lalu mengambil cucunya. Setelah semua orang masuk ke dalam bunker, tidak ada lagi keramaian di pantai itu. Di atas bunker, masih ada perahu yang terikat ke bunker di mana Randu dan lain-lain masih berdiri di atas perahu menjaga keamanan. Rejang, ayah dan ibunya menatap ke perahu itu lalu mereka bertiga membalikan tubuh melompat jauh. Rejang berada di depan sembari menggendong keponakannya. Cecilia dibantu Franklin mencoba mengikuti kecepatan Rejang dalam berlari. Hari sudah sore ketika mereka tiba di sisi lain pantai itu. Rejang dengan cekatan menaiki batu karang terjal di sisi pantai. Baru berhenti di bawah pohon besar yang tumbuh di atas batu karang itu. Setelah ayah dan ibunya tiba, Rejang bersiul dengan suara lengkingan bagai pekik burung Raja Wali. Franklin dan Cecilia diam, meletakkan kain bungkusan pakaian yang disiapkan Cecilia. Tak lama, tampak di kejauhan 2 titik hitam meluncur cepat ke arah mereka. Setelah dekat, Franklin dapat melihat 2 titik itu adalah burung yang begitu besar. Cecilia terkejut melihat burung yang besar itu hinggap di depan mereka, menekuk kakinya, mendekam menunggu perintah. Rejang tertawa lalu berkata, kalian berdua sehat-sehatkah? Terdengar lengkingan keluar dari pekik burung itu seakan menjawab pertanyaan Rejang. Rejang mengambil bungkusan yang dibawa ayahnya, lalu menyerahkan Liong Ho pada ibunya. Lalu dia berkata, mari kita pergi. Setelah itu dia melompat ke punggung salah satu burung Raja Wali itu. Franklin menarik istrinya mengikuti melompat ke punggung burung satunya. Setelah melihat ayah dan ibunya duduk dengan nyaman, dia berkata, mari kita pulang. Namun sebelumnya, terbanglah ke selatan dahulu. Bagai mengerti, burung yang dia tunggangi melengking mengepakkan sayapnya terbang ke selatan, mengikuti perintah Rejang. Di atas, Cecilia dan Franklin bisa melihat ke semua arah. Di bawah di mana teluk tempat bunker kita berada, teriak Rejang sembari meminta Raja Wali terbang rendah. Karena hari remang-remang, Randu bersama adik-adiknya yang bertugas menjaga di atas perahu dapat menyaksikan 2 burung terbang di atas mereka. Kalian bergantian untuk berjaga. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Franklin berkata mengirim suara pada murid-muridnya yang berada di bawah. Terlihat Randu dan adik-adiknya berlutut dan bersujud. Kami akan menjalankan perintahmu, Tuan, jawab Randu dan adik-adiknya. Terdengar tawa dan suara Franklin menggema, bagus, kami pergi. Setelah mengatakan itu, burung terbang tinggi dan melesat ke tenggara. Ayah, bencana sudah terjadi, teriak Rejang, sembari menunjuk ke dari mana cahaya merah terlihat turun dari langit. Cecilia menatap arah yang ditunjuk putranya. Di kejauhan memang terlihat benda langit jatuh ke daratan yang menimbulkan cahaya merah yang lebih besar. Dalam hati dia berdoa, semoga semua manusia selamat. Walau dia tahu, melihat ledakan saat benda langit menyentuh daratan, sulit bagi mereka yang tepat berada di mana benda itu jatuh untuk bertahan. Tampak air matanya pun turun. Ini adalah takdir yang tidak ada manusia yang bisa menolaknya, bisik Franklin yang mengerti perasaan istrinya. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!